Terima kasih kepada Pak Reza dan tim yang sudah hadir di perusahaan kita, SKL Indonesia. Rekan-rekan karyawan dan karyawati yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Melalui forum ini, mari kita sama-sama belajar, meningkatkan pemahaman kita, supaya kita paham betul BPJS dan kita bisa menggunakan insuran ini dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, supaya juga bermanfaat pada kita semua. Terima kasih Mbak Reza. Mudah-mudahan ini semua menjadi kegiatan yang bermanfaat, tentunya bernilai ibadah, akan berguna buat karyawan-karyawan kami ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kurangnya. Bila terpercaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena telah mengundang dari BPJS Kesehatan untuk bisa memberikan pemahaman kepada khususnya karyawan yang ada di BPSK. BPJS Kesehatan ini dominan semua full coverage selama masih dalam indikasi dokter, indikasi medis. Kemudian ini juga sebagai sharing. Orang yang sakit akan dibantu oleh orang yang sehat. Dengan cara apa? Dengan cara membayar iuran yang rutin dibayarkan setiap bulannya. Begitupun dengan orang yang sehat, ketika nantinya sakit akan dibantu lagi sama orang yang sehat lainnya. Jadi sistemnya gotong royong Bapak Ibu di sini ya. Kemudian sebagai compliance di sini adalah sebagai warga negara Indonesia yang taat terhadap peraturan undang-undangan, kita diwajibkan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2040. Di Indonesia ada sekitar 273 juta jiwa yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Data per Juni 2022 itu ada sebanyak 88,35%. Masih ada sisa 31 juta jiwa lagi yang belum terdaftar. Kemudian dari 88,35% ini terbagi menjadi beberapa segmentasi Bapak Ibu. Bisa kita lihat di layar bahwasannya PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini menjadi kepesertaan yang paling banyak. PBIJK ini dibayarkan oleh siapa? Oleh pemerintah pusat, gitu ya. Kemudian juga ada PPU. PPU ini seperti Bapak Ibu yang ada di PT SGL sebagai pekerja, kami yang ada di BPJS Kesehatan sebagai pekerja ini masuk ke PPU, gitu. Kemudian juga ada PBPU, BPPMDA. Ini iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kalau misalkan tahu Jamkesda, nah, itu adalah iuran dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga PBPU. PBPU ini untuk kepesertaan yang kelas mandiri, yang kelas 1, 2, 3 yang dibayarkan iurannya setiap bulan. Kemudian juga ada BP. BP ini bukan pekerja, seperti investor dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai segmentasi peserta yang ada di BPJS Kesehatan di program CKN KIS. Pesertanya ini kebagi menjadi 2 golongan. Yang pertama itu ada PBI. PBI itu penerima bantuan iuran dan juga ada peserta non PBI. Dalam peserta PBI ini ada 2 penanggungnya, yaitu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Peserta PBI ini hanya dikhususkan bagi orang yang mohon maaf dalam tanda kutip fakir dan miskin atau orang yang tidak mampu membayarkan iuran setiap bulannya. Dan iuran ini dibayarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk non PBI ini terbagi menjadi PPU seperti kita semua yang ada di sini. Itu berlaku untuk baik penyelenggara negara maupun BUMN, BUMD dan juga BUMS. Semua yang bekerja itu wajib mendaftarkan sebagai kepesertaan dari PPU. Kemudian juga ada kepesertaan PBPU atau mandiri yang tadi saya jelaskan bahwasannya kepesertaan ini berhak memilih kepesertaan di kelas 1, 2 maupun 3. Kemudian juga pendaftarannya bisa dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif yang datang ke kantor secara langsung. Ada juga kepesertaan bukan pekerja. Pendaftarannya juga dapat dilakukan baik secara perorangan maupun secara kolektif. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas terkait iurannya. Iurannya ini untuk kepesertaan PBPU untuk kelas 1 sebesar Rp150.000 saat ini yang berlaku Bapak Ibu. Dan ini untuk 1 orang
setiap kepala dan per bulannya gitu. Kalau misalkan dalam satu anggota keluarga, satu kartu keluarga itu ada 4 orang, maka ini wajib dibayarkan per satu kepalanya 150.000 dikali dengan 4 orang gitu. Untuk kelas 2 ini kepesertaannya sebesar biaya iuran yang ditagihkan yaitu adalah 100.000 per bulannya. Kemudian untuk di kelas 3 ini iurannya harusnya sebesar 42.000. Tapi sampai dengan saat ini untuk kelas 3 masih disubsidi oleh pemerintah yang dibebankan kepada masyarakat hanya sebesar Rp35.000 saja. Dan seluruh penduduk Indonesia ini wajib menjadi peserta JKN KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, termasuk orang asing yang sudah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dengan membayarkan iurannya. Gitu. Jadi orang asing yang ada di Indonesia minimal 6 bulan atau bekerja di Indonesia ini wajib didaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Kita akan masuk mengenai iuran dari PPU. Iuran PPU ini adalah iuran pekerja penerima upah, Bapak Ibu. Besaran iurannya itu berapa? Besaran iurannya itu adalah 5%. Tapi 5% ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah 4% yang dibayarkan oleh pemberi kerja, atau kalau Bapak Ibu saat ini ada di PT SGL maka dibayarkan oleh PT SGL 4%-nya. Kemudian 1%-nya ini dibayarkan oleh pekerjanya dari gaji dan upah yang diterima setiap bulan. Gitu. Minimal batas yang ditagihkan itu adalah UMK, Bapak Ibu. UMK-nya sebesar 4,7 ya kalau misalkan di Kabupaten Bekasi. Dan batas maksimal yang ditagihkan itu adalah 12 juta rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu di sini gajinya di atas 12 juta rupiah, yang hanya ditagihkan itu maksimal 12 juta rupiah. Tapi 1%-nya, 1% dari 12 juta rupiah berapa? 120.000. Sisanya dibayarkan oleh siapa? Sisanya 4%-nya dibayarkan oleh perusahaan iurannya. Dan ini berlaku baik bagi pekerja swasta, pekerja pemerintahan, iurannya sama 4+1%. Ini adalah landasan hukumnya Bapak Ibu terkait pemotongan iuran. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwasannya iuran maksimal yang ditagihkan itu adalah besarannya 12 juta rupiah. Dan iuran minimalnya yaitu adalah UMK, upah minimum yang ada di kabupaten atau kota yang berlaku sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020. Kita akan membahas terkait pendaftaran suami istri yang sama-sama bekerja, Bapak Ibu. Di dalam Perpres 82 tahun 2018 pasal 14 menjelaskan di ayat 1, dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai kepesertaan PPU di pemberi kerja masing-masing dengan membayarkan iuran. Di sini kalau bapak atau ibu punya suami atau istri yang bekerja, maka wajib didaftarkan di tempat pekerjaannya masing-masing. Tapi ada ketentuan lagi, suami atau istri dan anak dari PPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini berhak memilih kelas perawatan tertinggi. Misalkan di PT SGL ini sudah mendapatkan kelas 1, kemudian suami atau istri bapak ibu ini ada yang bekerja di luar daerah Kabupaten Bekasi, yang dimana masih mendapatkan kelas 2. Nah hal tersebut ini bisa memilih kelas perawat paling tingginya, bisa ikut ke suami atau ke istri yang ada di PT SGL ini, gitu Bapak Ibu. Dan untuk kriteria penjaminan anaknya sendiri, ini PPU yang ditanggung itu sudah include 5 orang anggota keluarga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sebagai pekerja, itu iurannya malah lebih murah. Karena kita hanya bayar 1% dari gaji kita, sudah include 5 anggota keluarga. Gitu. Baik pesertanya sendiri, suami atau istri, dan 3 orang anak yang ditanggung. Berbeda dengan kepesertaan mandiri yang kita dipotong iurannya setiap kepala atau setiap jiwanya. Tapi kalau misalkan PPU kita hanya bayar 1% dari gaji kita sudah include 5 anggota keluarga. Dan 4%-nya dibayarkan oleh PT SGL itu sendiri. Kemudian untuk anggota yang ditanggung ini merupakan istri atau suami yang sah, yang dibuktikan dengan legalitas hukum yang ada.
untuk anak yang ditanggung itu merupakan anak kandung, kemudian anak tiri atau anak angkat yang sah dari peserta. Ini maksimal 3 orang anak. Kalau anak yang 4 gimana? Bisa, monggo. Untuk anak yang keempat bisa dijadikan sebagai keluarga tambahan dengan penambahan iuran sebesar 1% kembali dipotong ya untuk pesertanya. Tapi kalau perusahaannya berapa Pak? Perusahaannya tetap 4%. Yang ditambahkan hanya pembebanan kepada karyawannya. Setiap 1 orang yang ditambahkan itu akan terkena biaya iuran sebanyak 1%. Anak ketiga, keempat, kelima, keenam itu 1%, 1%. Ditambah 1% lagi dari gaji pekerjanya. Gitu Bapak Ibu. Dan anak yang ditanggung itu adalah merupakan usianya maksimal 21 tahun. Ketika anak tersebut lewat dari 21 tahun, maka ini silakan diarahkan menjadi kepesertaan mandiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ada pengecualian, kalau si anak ini masih kuliah atau masih melanjutkan jenjang pendidikan, ini akan ditanggung sampai dengan maksimal usia 25 tahun. Dengan cara apa? Melampirkan surat pernyataan kuliah dari kampusnya atau KRS, kartu rencana studi. Nanti hal tersebut silakan dilaporkan ke HRD dan HRD nanti akan input ke kami, ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan updating. Dan ini wajib diupdate selama setiap tahun ya. Selama anak itu masih kuliah, setiap tahunnya wajib diupdate dengan melampirkan KRS atau surat keterangan kuliah dari kampusnya. Kemudian bagaimana cara mendaftarkan bayi baru lahir? Ini menjadi hal yang krusial Bapak Ibu, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan terkait hal ini. Kita bisa lihat untuk ketentuan bayi baru lahir ini ada di Perpres 82 tahun 2018 pasal 16, di mana bayi baru lahir dari ibu peserta JKN KIS wajib didaftarkan menjadi peserta JKN melalui layan kanal BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 28 hari sejak bayi itu lahir. Gitu. Jadi jangan lewat dari 28 hari untuk bayinya didaftarkan. Ketika bayinya misalkan usianya sudah 1 tahun baru didaftarkan, nanti iurannya akan terhitung dari semenjak bayi itu lahir. Itu Bapak Ibu ya. Dan bayi baru lahir dibuktikan dengan surat keterangan lahir baik dari rumah sakit, bidan, atau akte kelahiran dan juga kartu keluarga yang berlaku. Untuk pengajuan bayi baru lahir bagi pekerja, apa aja sih yang harus disiapkan? Yang pertama yang harus disiapkan itu adalah siapkan scanan atau fotokopi kartu keluarga. Kemudian siapkan nomor BPJS kedua orang tuanya. Lalu siapkan scanan atau fotokopi surat keterangan lahir. Jika bayi tersebut lahirnya di rumah sakit, suami atau anggota keluarga lainnya bisa mendapatkan bayi melalui petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan yang ada di rumah sakit. Petugas ini ada di mana? Petugas ini ada di administrasi rumah sakit. Ada juga kalau misalkan petugasnya lagi nggak ada, ini kita menyediakan layanan informasinya berbentuk poster. Poster itu ada informasinya mengenai petugas rumah sakitnya, PIBPRS-nya, dan juga nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung ya. Kalau misalkan lahir di rumah sakit, silakan datang ke staf administrasi. Saya mau daftarkan bayi baru lahir saya, atau datang ke petugas PIPP rumah sakit. Di situ sudah ada posternya, baik siapa nama petugasnya dan juga nomor kontak yang bisa dihubungi. Lalu bagaimana jika lahir dari klinik atau di bidan? Ini bisa didaftarkan oleh petugas klinik melalui SIPP FKTP. Namun apabila ada kendala, silakan mengkonfirmasikan ke PIC atau HRD di perusahaan Bapak Ibu. Gitu. Dengan melampirkan apa? Yaitu fotokopi KK, nomor BPJS orang tuanya, dan juga akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan atau klinik. Seperti itu. Kemudian terkait jenis kartu identitas yang berlaku di BPJS Kesehatan Bapak Ibu. Ini ada bentuknya berbagai macam nih Bapak Ibu ya. Tapi semua ini berlaku di kami.
Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah nomor JKN-nya aktif, gitu. Mau bentuknya itu adalah kartu laminasi yang ada di sebelah kanan, mau bentuknya kartu kuning yang askes, mau bentuknya KIS digital, ataupun bentuk yang familiar itu adalah kartu KIS Indonesia Sehat dan seperti ATM, ini semua berlaku. Dan yang terbaru, BPJS Kesehatan telah mempermudah layanan kesehatan dengan cara yaitu hanya menggunakan IKTP elektronik KTP yang aktif, yang sudah valid, bisa langsung digunakan untuk berobat. Jadi kalau misalkan datang ke Vaskes maupun ke RS, kalau tidak bawa kartunya, dengan hanya menggunakan NIK yang ada di IKTP, itu sudah bisa dilayani. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir, aduh saya nggak bawa kartunya, aduh saya nggak ada kartunya, gimana ya, pakai IKTP aja, sudah bisa dilayani. Untuk dapat memanfaatkan program JKN KIS di fasilitas kesehatan, peserta dapat mengikuti prosedur berikut. 1. Datangi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP terdaftar, seperti puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik rekanan BPJS Kesehatan. 2. Apabila indikasi medis menunjukkan Anda harus dirujuk ke rumah sakit, maka selanjutnya Anda bisa mendatangi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 3. Apabila dalam kondisi gawat darurat, maka Anda dapat langsung mendatangi unit gawat darurat rumah sakit yang terdekat dengan lokasi Anda. Peserta JKN KIS yang berada di luar wilayah FKTP terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain maksimal 3 kali kunjungan dalam waktu maksimal 1 bulan di FKTP yang sama. Apabila peserta JKN KIS memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, FKTP wajib merujuk ke FKRTL. Pelayanan di FKRTL dilakukan maksimal 3 bulan. Mari segera daftarkan diri Anda dan keluarga. Jangan lupa bayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Keikutsertaan Anda sebagai peserta JKN KIS menjadi wujud nyata menebar kebaikan bagi sesama. BPJS Kesehatan. Dengan gotong royong, semua tertolong. Teman-teman semua bisa memanfaatkan apa yang dipaparkan nanti dari BPJS Kesehatan.